فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasihati lin Nisa, di mana kita sampai pada pembahasan tentang hak seorang istri terhadap suami, atas suaminya, kewajiban suami terhadap istrinya. Setelah kita baca hadis yang panjang tentang hadis Abi Dzar, di mana di situ diambil faedah tentang ihsan, bentuk kebaikan seorang suami terhadap istri. Dan tentu kebaikan yang paling utama adalah mendidik dan mengajak istri kepada kebaikan. Itulah bentuk ihsan dan ungkapan rasa kasih sayang yang paling tinggi dari seorang suami terhadap istrinya, adalah dengan mendidik dan mengajarinya kebaikan. Itulah ungkapan, itulah bingkisan rasa cinta dan kasih sayang yang paling besar, adalah dengan berusaha menyelamatkan istrinya dari jilatan api neraka. Qalat asy-syaikh Ummu Abdillah waffaqahallahu taala, wal atfalu yakununa fi ahdanin nisa. Di antara perkara yang mendorong agar seorang suami mendidik istrinya, agar seorang suami menyadari kewajiban dia untuk mendidik istrinya, adalah karena wal atfalu, dan anak-anak, yakununa fi ahdanin nisa, mereka akan berada pada pengasuhan para wanita, yaitu ibu-ibu mereka. Fa in kanatil mar'atu shalihatan ta'allamal auladu minha al khaira. Apabila seorang wanita itu adalah wanita yang shalihah, wanita yang baik, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang terdidik,
wanita yang terarahkan kepada kebaikan, maka anak-anak akan belajar darinya kebaikan. Jadi kalau seorang suami membiarkan istrinya berada di atas kebodohan dan keburukan, maka itu sama saja dengan membiarkan anak-anaknya akan dididik oleh orang yang buruk. Dia tidak hanya menelantarkan istri, namun juga akan menelantarkan anak-anaknya. Maka salah satu cara untuk mendidik anak-anak adalah dengan mendidik ibu-ibu mereka. Wa in kanat ghairu shalihatin fa innaha tufsiduhum. Apabila ibunya bukanlah wanita yang baik-baik, maka sang wanita tadi akan merusak mereka. Betapa banyak anak-anak yang dirusak oleh ibu-ibu mereka karena wanita itu menyayanginya dengan kebodohan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kasih sayang ibu itu adalah kasih sayang yang sering dilandasi kebodohan. Maka seorang suami, seorang ayah harus benar-benar mendidik, harus benar-benar mengarahkan anggota keluarganya. Yang paling utama adalah istri, supaya mendidik anak-anaknya dengan baik, supaya satu kata, supaya satu jalur dan satu alur untuk mendidik anak-anak mereka. Wa kama qala syair, dan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair. Penyair di sini adalah Hafidz Ibrahim Al-Misri. Syair di sini ucapan ini adalah masyhur dari ucapannya Hafidz Ibrahim Al-Misri. Man li bitarbiyatin nisa'i fa innaha fi syarqi illatu dzalikal ikhfaqi al ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi al ummu raudun in ta'ahadahu al haya birri awraqa ayyuma iraqi awraqa ayyama iraqi al ummu ustadzul asatidatil ula syaghalat ma'athiruhum. Yang benar ma'athiruhum, bukan ma'athiruhum, sebagai fa'il dari syaghalat. Al ummu ustadzul asatidatil ula syaghalat ma'athiruhum madal afaqi. Berkata Hafidz Ibrahim Al-Misri, man li, siapa yang mau menjamin untukku tentang pendidikan para wanita, siapa yang mau menjamin bagiku, siapa yang mau membawakan bagiku pendidikan wanita. Fa innaha, karena sesungguhnya wanita itu adalah fi syarqi illatu dzalikal ikhfaqi. Al ikhfaq adalah kegagalan. Sesungguhnya wanita itu adalah sebab kegagalan fi syarqi, yaitu kaum muslimin yang berada di timur. Asy-syarqi artinya timur. Maknanya kaum muslimin. Karena al-gharb adalah orang-orang kufar. Jadi siapa yang mau memperbaiki, siapa yang mau menjamin tentang pendidikan wanita, karena sesungguhnya wanita ini adalah sebab kebobrokan dan kegagalan kita sebagai kaum muslimin di negeri timur. Orang-orang kafir merusak kaum muslimin, salah satunya adalah dengan merusak wanita-wanita mereka, dengan menanggalkan jilbab-jilbab mereka, dengan merusak moral mereka, sehingga otomatis mereka akan menjadi wanita yang rusak. Dan kalau mereka menjadi wanita yang rusak, maka akan melahirkan generasi yang rusak. Jadi orang-orang kufar memiliki banyak cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Semua sektor dirusak, bahkan melalui sektor para wanita. Makanya di sini dikatakan siapa yang mau menjamin, siapa yang mau membawakan bagiku pendidikan wanita, karena sesungguhnya wanita ini adalah sebab kegagalan kita di
semenanjung timur, wahai kaum muslimin. Kenapa wanita itu menjadi sebab kegagalan? Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah bagaikan madrasah. Idza a'dattaha, jika kau persiapkan, jika kau gembleng, jika kau kader sang ibu, a'datta sya'ban, artinya kamu telah mengkader dan telah mempersiapkan generasi thayyibal a'raqi, yang memiliki asal keturunan yang baik. A'raq adalah asal keturunan etnis, itu namanya a'raq. Kamu kalau mendidik satu wanita, itu sebenarnya kamu tidak sedang mendidik satu wanita, melainkan kamu telah mendidik sebuah generasi. Kau akan mencetak satu generasi yang memiliki asal keturunan yang mulia. Al-ummu raudun, ibu itu adalah taman. In ta'ahhadahul haya, al-haya maknanya al-matar, hujan. Al-haya artinya adalah al-matar, hujan. Ibu itu adalah taman. Jika selalu dikunjungi oleh hujan, birri, senantiasa disapa oleh hujan dengan minum yang puas, ar-riyi maknanya minum sampai puas. Taman itu kalau disiram sampai puas. Auraqa ayyama iraqi, dia akan menumbuhkan banyak daun. Auraqa, menumbuhkan banyak daun. Ayyama iraqi maf'ul mutlak, selebat-lebatnya, selebat-lebatnya daun, dia akan berdaun dengan selebat-lebatnya. Taman itu kalau sering disirami, sering dikunjungi oleh hujan, dan ia puas meminum air hujan tersebut, dia akan menumbuhkan dedaunan yang sangat lebat. Ibu juga seperti itu. Kalau ibu, dia mendapatkan siraman rohani yang cukup, mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran yang cukup, dia akan menumbuhkan banyak sekali kebaikan. Rumah tangga menjadi bahagia, anak-anak menjadi terawat, anak-anak menjadi terdidik, suami juga bahagia karena memiliki istri yang hebat, dan akan menjadi sebuah taman yang teduh. Apabila memiliki istri yang terdidik, rumahnya akan terasa sebagaikan taman yang teduh, yang rindang, yang nyaman dan asri. Al-ummu ustadzul asatidatil ula. Al-ula di sini adalah isim isyarah, artinya yang. Ibu adalah gurunya para guru, karena dia adalah pendidikan yang pertama. Setiap anak akan mendapatkan pengalaman dan juga pengasuhan serta pengajaran dan pendidikan dari ibunya. Makanya dikatakan ustadzul asatidah. Anak itu sebelum diajari oleh siapapun, dia akan diajari oleh ibunya, oleh kedua orang tuanya. Al-ummu ustadzul asatidati. Sebelum diajari oleh sang guru di masjid, di sekolahan, anak itu akan diajari oleh ibunya. Diajari adab, diajari akhlak, diajari perangai-perangai, tergantung ibunya. Kalau ibunya baik, diajari perangai yang baik. Kalau ibunya buruk, akan diajari perangai yang buruk. Karena itu dikatakan al-ummu ustadzul asatidati, dia adalah gurunya para guru. Al-ula, yang. Syaghalat ma'athiruhum, syaghalat ay amla'at, memenuhi, yang dampak-dampak baiknya memenuhi madal afaqi, sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Semua itu adalah dampak dari pendidikan para ibu. Jadi kalau kita mau melihat pribadi seorang ibu, kita lihat anak-anaknya. Itulah hasil didikannya. Dari sejauh mata memandang, seluruh anak-anak yang ada di muka bumi ini, yang paling besar adalah hasil didikan orang tuanya. Makanya dikatakan al-ummu ustadzul asatidatil ula, ibu adalah gurunya para guru, yang dampak-dampak, pengaruh-pengaruh mereka memenuhi
sejauh mata memandang. Dari sinilah menjadi sangat penting untuk mendidik sang ibu dari anak-anak kita, yaitu istri. Maka pembahasan ini dibawakan di dalam hak seorang istri atas suaminya. Maka ini adalah kewajiban suami untuk mendidik istrinya. Wa idza lam yu'allimi az-zawju zawjatahu fayursiluha ila imra'atin sunniyatin dzati ilmin litudarrisaha. Apabila seorang suami enggak mampu untuk mengajari istrinya sendiri, maka caranya adalah seorang suami tadi mengantarnya kepada seorang wanita yang sunni, seorang wanita yang berlatar belakang ahlus sunnah, yang memiliki ilmu, supaya wanita ahli sunnah tadi mengajari istrinya. Jadi tidak kemudian karena itu kewajiban suami, kemudian nggak ada pelajaran, semua diwajibkan diajari oleh suaminya masing-masing. Nggak gitu. Mendidik istri itu adalah kewajiban suami. Kalau suami nggak mampu, kalau dia mampu mendidik sendiri, dididik sendiri. Kalau nggak mampu, maka diantarkan kepada tempat-tempat pendidikan. Anak juga seperti itu. Namun mengantarnya ini karena perasaan tanggung jawab, bukan karena perasaan lepas tanggungan. Jadi beda antara orang yang membuang anaknya atau membuang istrinya ke tempat pendidikan dengan orang yang membawa istrinya demi mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau orang yang bertanggung jawab, dia mengantarkan anaknya atau istrinya ke tempat pendidikan, dia masih peduli, dia masih memantau, dia masih mengawasi, dia berusaha kooperatif dengan para pendidik yang ada di situ. Itu namanya ayah atau istri yang atau suami yang tanggung jawab. Tapi kalau yang membuang, ya berarti cuma ditaruh, ditinggal pergi, wis nggak diurusi. Jadi beda antara seorang ayah atau seorang suami yang bertanggung jawab dengan ayah atau suami yang tidak bertanggung jawab. Makanya di sini adalah tempat pendidikan bagi keluarga, baik itu suami maupun istri maupun anak-anak. Makanya saya wajibkan kalau orang tua laki-lakinya itu kerja di luar, kalau dia punya anak laki-laki maka harus dipasrahkan. Gak boleh kemudian bapaknya pergi atau kerja di luar berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian anaknya ditaruh di sini dan sekeluarganya semuanya ditaruh di sini. Di sini bukan penitipan barang. Ini bukan penitipan, ini adalah mahad. Jadi kalau memang ayahnya harus pergi keluar dan dia punya anak laki-laki, maka harus memasrahkan pengawasan anak laki-lakinya kepada orang lain. Kenapa? Karena ibu nggak bisa mengawasi pergerakan anak laki-laki karena ibu di dalam rumah, anak-anak laki-lakinya bermain di luar. Maka bagi para bapak-bapak yang kerjanya itu di luar, tidak datang setiap hari, bahkan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, hendaknya kalau punya anak laki-laki, saya wajibkan untuk memasrahkan atau membayar kawannya untuk mengawasi anak-anaknya. Kalau nggak gitu nanti terlantar. Terlantar. Istrinya juga seperti itu. Ketika istrinya ditinggal kerja, juga harus ikut taklim, juga harus ikut belajar. Nggak boleh di sini. Baik laki-laki maupun perempuan kemudian hanya berdiam dan mendekam di rumah, tidak ikut taklim, tidak ikut andil di dalam kegiatan belajar mengajar. Ini bukan tempat penitipan barang. Kampung Baru ini bukan tempat penitipan, bukan kos-kosan. Tapi ini adalah tempat untuk belajar. Barang siapa yang datang ke sini ingin belajar, hayya hala, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ke sini cuma naruh barang, naruh keluarga, tidak bisa. Tanggung jawab sudah banyak. Ini ya ikhwah. Jadi akan beda orang yang
mengantar keluarganya ke tempat pendidikan, tujuannya itu untuk mengawasi dan memperbaiki mereka, dengan orang yang cuma mengantar keluarganya ke tempat pendidikan, cuma nitip doang. Qalat wa ba'dur rijali yaj'alu nasba 'ainaihi al-istimta'a biz-zaujah. Dan sebagian laki-laki, bahkan banyak, menjadikan nasba 'ainaihi, cindera matanya, maknanya sukanya itu yang dipikir, yang dilihat itu cuma al-istimta'a biz-zaujah, hanya bersenang-senang dengan istri. Wa antuhayyi'a lahu at-ta'ama wasyarab wa ma yahtaju ilaih. Dan sukanya itu, pikirannya itu cuma wanita atau istrinya itu disuruh menyiapkan makanan dan minuman dan apa yang dia butuhkan. Banyak dari para laki-laki mikirnya cuma itu aja. Istri itu hanya dibuat sebagai kebutuhan dan tempat untuk bersenang-senang saja. Dia nggak mikir dia juga punya kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan istrinya kepada kebaikan. Wa hadza tafritun minhu, dan ini adalah sebuah kekurangan dari sang suami tadi. Menjadikan istrinya itu cuma hanya alat untuk bersenang-senang saja, atau keluarga itu cuma dijadikan sebagai alat bersenang-senang saja. Ia harus sadar dia dari awal membangun rumah tangga itu adalah untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu dibangun dari awal itu untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang masalah cerai, Allah kaitkan kalau bersatu itu bisa yuqima hududallah, bisa menegakkan hududallah, lebih baik bersatu. Kalau bersatu dalam rumah tangga gak bisa menjalankan hududallah, lebih baik bercerai. Maka sebagai dalil bahwasanya asas menjalin rumah tangga berupa mengambil istri kemudian nanti memiliki anak-anak, itu semua tujuannya adalah untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami harus sadar, istrinya itu adalah tempat untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Anak juga tempat untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah, sehingga rumah tangganya dibangun untuk satu tujuan, yaitu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balil wajibu alaihi an yahtamma bi ta'limiha aktsara min dzalik. Bahkan kewajiban seorang laki-laki adalah untuk mementingkan pendidikan istrinya lebih besar daripada sekedar masalah makan dan minum dan kecantikannya. Istri itu bukan hanya tempat bersenang-senang, tapi istri itu adalah lahan dan ladang didikan. Anak itu juga ladang untuk dididik, istri juga sama, juga ladang untuk dididik kepada kebaikan. Maka jangan hanya mementingkan masalah makan, minum, perabot, kebutuhan-kebutuhan dunia, perkara-perkara dunia. Ada yang lebih besar daripada itu. Fa innal ilma yuhadzibul akhlaq was-suluka. Karena sesungguhnya ilmu itu akan merapikan, yuhadzib, merapikan perangai dan juga suluk, yaitu tingkah laku dalam kehidupan. Maka barang siapa yang memiliki istri yang sulit, hendaknya dirapikan dengan cara ilmu, dirapikan dengan cara suruh belajar, suruh mengamalkan ilmu. Sekak ngatasi bojone gawa nang pondok, dipondokkan, diajari ilmu agama, supaya istrinya yang awalnya iku rewok-rewok, perangainya jelek, perangainya buruk, akhirnya menjadi istri yang baik. Karena ilmu itu yuhadzib, merapikan, menjadikan rapi. Yang awalnya enggak rapi, yang awalnya berantakan dari sisi akhlak, dari sisi perkataan, berantakan semua, serba berantakan. Wong wedok iku kadang berantakan pol berantakane. Delok wong wedok dijopo-jopo iku, kadang bejat kabeh iku. Sak mulut-mulutnya, sak perangai-perangainya rusak semua. Maka ditaruh di tempat ilmu supaya menjadi rapi. Rapi pakaiannya, rapi mulutnya, rapi perbuatannya, semuanya menjadi rapi. Ilmu itu merapikan.
Wa fihil khairu al-jammu, dan di dalam ilmu terdapat kebaikan yang sangat besar, al-jam, kebaikan yang melimpah ruah. Walau lam yakun min dzalika illa annahu sabilun ilal jannati, dan kalaulah tidak ada dari kebaikan tadi melainkan dia adalah jalan menuju surga, sungguh itulah sudah cukup. Jadi di dalam ilmu itu terdapat banyak kebaikan. Kalaulah seandainya tidak ada dari kebaikan tadi kecuali hanya dia adalah jalan menuju surga, itu sudah cukup sebenarnya. Apalagi ilmu itu lebih daripada itu, bukan hanya jalan menuju kepada surga, tapi juga tempat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Kama fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam sahih Muslim dari hadits Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di situ di jalan tersebut dia berusaha mencari ilmu. Lihat, cuma berusaha mencari ilmu. Dapat atau enggak dapat urusan belakang. Pokoknya datang bawa buku, berusaha menyimak taklim. Mudeng gak mudeng urusan belakang. Pulang bawa ilmu atau enggak urusan belakang. Pokoknya datang dulu mencari ilmu. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju pada surga, cukup dengan dia itu datang ke majelis ilmu untuk mencari ilmu saja. Entah dapat entah enggak, pulang mengemas ilmu atau tidak, pokoknya dia sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju kepada surga. Makanya tidak disyaratkan paham, tidak disyaratkan pinter, cukup yaltamisu fihi ilman, cukup nyari ilmu. Dapat atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kemuliaan yang sangat besar bagi thalabul ilm. Maka para wanita juga harus semangat membawa tasnya di belakang punggungnya untuk menghadiri majalis taklim, untuk setoran, gratul gak apa-apa wis to. Sing penting budal setoran, yang penting berangkat. Dari sisa-sisa waktu untuk menjalani kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya disisihkan untuk thalabul ilm. Walaupun ngapal gratul pemahamannya juga pedot wis gak apa-apa. Ini ikhwan, kewajiban seorang suami untuk istrinya, yaitu mengajari dan mendidik kepada kebaikan, dan ini menjadi hak istri atas seorang suami. Qalat as-sabi'u, hak yang ketujuh dari hak-hak wanita atas laki-laki, an yu'ashiraha bil ma'ruf. Kewajiban seorang suami adalah yu'ashir, mu'asyarah, mempergauli, menemani dalam kehidupan ini dengan baik, menjadi suami yang baik, jangan menjadi suami yang jahat. Kama qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Dampingilah istrimu dalam hidup ini dengan baik. Jadi wanita berhak untuk mendapatkan pendampingan yang baik di dalam kehidupan ini dari suaminya. Wa qala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan bagi mereka adalah semisal apa yang menjadi kewajiban mereka, semuanya adalah dengan ma'ruf. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Pilihannya cuma dua, kamu tahan istrimu dan kau dampingi dia dengan ma'ruf, atau kamu lepas dengan cara ihsan, dengan memberinya kebaikan. Jadi pilihannya cuma dua, kamu dampingi dia, kamu tahan dia untuk kamu jadikan istri dengan baik, atau kamu lepas juga dengan ihsan, dengan cara yang baik. Maka menahan istri juga harus kewajibannya baik, mencerai juga harus dicerai baik-baik. Wa ba'dur rijali yuridu an yasta'bida zaujatahu, dan sebagian laki-laki ia ingin memperbudak istrinya. Istrinya dijadikan seperti babu, seperti budak, enggak dipikir capek atau enggak capek, enggak dipikir
kehormatannya, nggak dipikir kebutuhannya, pokoknya dijadikan seperti budak, tidak diperhatikan hak-haknya. Fahiya tubalighu fil qiyami bihuquqihi wa biwajibiha nahwahu, sehingga seorang istri tadi tubalighu memaksimalkan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan memenuhi kewajiban si wanita tadi terhadap suami. Wa ma'adzalika daiman yara annaha mufarritatun, bersama dengan itu semua sudah ditunaikan semuanya, tetap senantiasa laki-laki tadi melihat wanita tadi sebagai wanita yang kurang, padahal semua telah kuberikan. Tapi tetap saja di mata suami dia adalah wanita yang kurang, padahal sudah jungkir balik, jatuh bangun menuruti suaminya, tetap saja dikatakan sebagai istri yang tidak becus. Wa yuhasibuha ala kulli saghiratin wa kabirah, dan selalu membuat perhitungan, yuhasibuha, membuat perhitungan atau memperhitungkan baik segala perkara yang kecil maupun sampai perkara yang besar, semuanya perhitungan. Wa hadza laisa ala ma yang bagi, dan semua ini tidaklah sesuai, tidaklah selayaknya seorang laki-laki seperti itu. Istrinya harus perfect semuanya dalam segala hal, dituntut untuk cantik, pinter, kuat, semuanya dituntut bagi seorang istri dari seorang suaminya. Maka ini nggak benar. Ini termasuk su'ul isyrah. Ini termasuk buruk di dalam berumah tangga, keburukan laki-laki dalam berumah tangga seperti itu. Balil ladzi yang bagi, bahkan yang selayaknya, an yaghuddu tarfa'an ba'dil asya, hendaknya seorang itu memejamkan mata, at-tarfa bermakna alain, memejamkan matanya dari sebagian perkara, saling memaafkan, saling memaklumi, saling menyadari, saling menerima kekurangan masing-masing. Itu namanya yaghuddu tarfa. Tapi kalau kamu perhitungkan semuanya istrimu, nggak ada wanita yang sempurna. Wanita juga seperti itu. Kalau semua laki-laki semuanya diurus semuanya, juga nggak akan mendapatkan laki-laki yang sempurna. Maka mau nggak mau harus an yaghuddu tarfa, memejamkan mata dari sebagian perkara, banyak-banyak memaafkan. Li'annal mar'ata muta'adzirun taqwimuha fi kullil majalat, karena sesungguhnya wanita itu muta'adzir, mustahil untuk takwimuha, untuk diluruskan dalam seluruh medan, dalam segala aspek. Dalam seluruh aspek nggak mungkin bisa dibenahi semuanya, ya tetap ada kurang-kurangnya dikit. Kalau kamu minta yang lurus straight, benar-benar straight teman, gak ngironto. Minta yang perfect semua 100%, tidak akan dapat. Wanita nggak bisa dibuat seperti itu. Wa idza urida dzalika minha inkasarat. Nah, kalau dipaksa harus lurus, benar-benar lurus, gak boleh ada yang bengkok. Apabila diinginkan dzalika, yaitu takwim, dzalika kembali kepada takwim, diluruskan dalam semua perkara, maka wanita tadi akan patah, inkasarat. Wa kasruha talaquha, dan patahnya wanita adalah dengan cara terceraikannya dia. Kalau kamu hitung semuanya wanita itu harus perfect semua, adalah cerai nanti akhirnya, nggak kuat, nggak bisa diluruskan dalam setiap hal. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya mau ya diluruskan, tapi nanti sebagian perkara tetap ada yang bengkok, nggak mungkin lurus semuanya. Namanya kayu, namanya ranting, ya pasti ada yang bengkok. Nek lurus kabeh ya penggaris. Wa yajibu alaihi an ya'lam, dan wajib bagi laki-laki tadi untuk mengetahui anna laha alaihi huquqan, bahwasanya wanita tadi juga memiliki hak atas dia, atas suami tadi. Kama anna lahu alaiha huquqan, sebagaimana suami juga punya hak atas wanita, sama-sama punya hak. Sama-sama kita dituntut perfect juga nggak mungkin bisa, ya jangan nuntut perfect orang lain. Kita sendiri dipaksa untuk lurus dalam setiap perkara yang nggak mampu. Lah kalau kamu nggak mampu, ya jangan maksa orang lain.
sama-sama kita juga punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Maka sama-sama kita penuhi, sama-sama kita sulam kekurangan tadi, sama-sama kita lengkapi kekurangan tersebut. Wa kadzalikal mar'ah, sebaliknya wanita juga seperti itu. Lau hasabat zaujaha fi kulli syai'in lamastata'a dzalik. Kalau seandainya dia terus memperhitungkan, mengajak perhitungan, membuat perhitungan terus terhadap suaminya dalam segala hal, dituntut suaminya untuk perfect dalam semua perkara, lama istata'a dzalik, sang suami enggak akan mampu. Fa innal kamala lillahi azza wa jalla, karena sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lakinnar rajula ahsanu halan minal mar'ah, tapi laki-laki itu mending daripada wanita. Masih bisa dituntut untuk lurusnya itu mungkin 80% bisa. Pokoknya rumah tangga kalau dibangun di atas saling nuntut, enggak akan jalan. Maka banyak-banyak memaafkan tanpa menyia-nyiakan. Wa 'alal mar'ati an tash'ura bi qayyumiyyati zawjiha, dan juga bagi seorang wanita wajib bagi seorang wanita untuk merasa, untuk menyadari qayyumiyah, kepemimpinan suami. Ini harus sadar, wanita itu harus sadar kepemimpinan suami. Dia harus sadar bahwasanya dia adalah makmum yang harus di belakang dan dipimpin oleh seorang laki-laki. Biasanya wong wedok iku gak nek roh dalane dhewe wis iso berangkat dhewe, wong lanang dibonceng. Bukan cuma ditinggal, dibonceng, harus mau enggak mau harus ngikut di belakangnya. Maka ini salah. Wanita tidak boleh seperti itu. Wanita tetap harus duduk manis di belakang. Duduk manis di belakang, nggih. Jangan di depan. Kama qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat ini sudah sering kita baca. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain, dan dengan apa-apa yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. Wa 'ala kullin, intinya idza arada az-zawjani as-sa'adata bainahuma, jika dua sejoli suami istri ingin mendambakan kebahagiaan di antara keduanya, wa an taktatifa ath-thimar at-thayyibah, dan keduanya itu ingin, atau wa an tuktatafa dan ingin untuk dipetik buah-buah yang manis dari rumah tangga tersebut, wa yatarabbal auladu baina abawaini sa'idaini, dan ingin anak-anak itu terdidik di bawah asuhan ayah ibunya yang bahagia, wa tansha'al usratu nash'atan thayyibah, dan apabila ingin al-usrah, rumah tangga itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, fal yurai kullun minhuma al-huquqal lati alaih, maka caranya cuma satu, hendaknya masing-masing dari keduanya memperhatikan dan mempedulikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dulu. Suami memperhatikan kewajibannya dulu terhadap istrinya, istri juga memperhatikan kewajibannya terhadap suami. Kalau masing-masing peduli terhadap kewajibannya masing-masing, maka insya Allah rumah tangga tadi akan berjalan dengan bahagia. Wa idza ikhtalafa fi syai'in, dan apabila keduanya berselisih dalam suatu perkara, fayakunul marji'u wal kitab was sunnah, hendaknya tempat kembalinya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang jarang dipakai. Suami kalau sama istri tengkar, hendaknya kembalinya itu Al-Quran dan As-Sunnah, disesuaikan dengan dalil. Jangan nuruti ego. Rumah tangga kalau nuruti egonya suami hancur, rumah tangga nuruti egonya istri hancur. Hendaknya rumah tangga itu nuruti Alkitab dan As-Sunnah. Qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in, dan apa saja yang kalian perselisihkan di dalamnya dari sesuatu apapun, umum, min syai'in, baik itu urusan anak, urusan rumah tangga, urusan dakwah, urusan negara, urusan apa saja, fa hukmu ila Allah, maka hukumnya kembali kepada Allah.
Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian bertikai dalam suatu urusan, faruddu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya. Faman kana lahul haqqu fadzaka wa man kana alail haqqu falyudhina lahu wa yastaslim wa bihadza tunalu sa'adatu zawjiyah. Maka barang siapa yang dia itu memiliki hak, ya hendaknya dipenuhi. Wa man kana alaihi al haqqu, dan barang siapa yang punya kewajiban, hendaknya dia itu tunduk, falyudhin lahu, hendaknya tunduk kepada kewajiban tadi, dilakukan, wa yastaslim, dan pasrah. Dengan inilah akan diraih dan digapai kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Amma anna kulla wahidin yatlubu huquqahu wa yansa huquqal akhar alaihi fa hadza min asbabil muhatarat bainaz zaujaini wal khisam. Adapun setiap salah satu dari suami istri hanya menuntut haknya dan melupakan hak-hak orang lain terhadap dia, maka ini adalah termasuk sebab-sebab muhatarat. Sebab-sebab muhatarat yaitu sebab-sebab apa? Keretakan, sebab-sebab pertengkaran, sebab-sebab kekerasan bainaz zaujain, antara suami istri, wal khisam, dan juga sebab-sebab berselisih dan bertikai. Maka dari dulu sudah saya katakan, rumusnya itu adalah melakukan kewajiban dulu, setelah itu baru menuntut hak. Ini adalah hak seorang istri yang ketujuh, yaitu mendapatkan kehidupan atau pendampingan yang baik dari suaminya. Yang kedelapan, ats-tsaminu an yatazayyana laha, hendaknya seorang suami juga berhias bagi istrinya. Ojo istrine wae sing dikon cantik, suamine rewot rembes. Jadi seorang suami juga hendaknya berdandan untuk istrinya. Ojo istri wae sing dikon dandan, suaminya juga berdandan. Fakama annahu yajibu an yaraha jamilatan wa nadhifatan, sebagaimana seorang suami suka melihat istrinya itu dalam kondisi cantik dan bersih, fahiyatu hibbu antarahu kadzalik, maka istri juga ingin untuk melihat suaminya seperti itu. Tapi kalau laki-laki itu biasanya rumusnya, buat apa menaruh umpan di ikan yang sudah kena. Itu rumusnya laki-laki biasanya seperti itu. Lah wis jadi bojone lapor dandan barang. Dandan kalau ketemu wanita lain baru dandan. Buat apa menaruh umpan untuk ikan yang sudah berada di ember punya kita? Umpan itu ditaruh di pancing yang untuk memancing sesuatu yang lain. Itu biasanya laki-laki seperti itu. Maka nggak benar. Laki-laki juga harus memperhatikan istrinya, apa yang disukai oleh istrinya hendaknya juga dilakukan sebagaimana sang istri melakukan apa yang disukai oleh suaminya, supaya adil. Inilah kriteria laki-laki yang baik. Jangan cuma berhias ketika ada wanita lain, ketika ada istrinya enggak berhias. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, bagi mereka juga punya hak sebagaimana mereka berkewajiban untuk dandan, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan didandani, diperhias suami itu di depan mereka. Tapi ini enggak seberapa pengaruh, karena laki-laki itu memang senang wanita yang baik, yang cantik. Tapi kalau wanita kayaknya nggak seneng laki-laki, nggak mandang fisik, nggak seneng laki-laki. Yang penting laki-laki itu tanggung jawab, yang penting laki-laki itu baik. Itu biasanya wanita seperti itu. Fisik itu nomor 2. Kayaknya seperti itu loh, saya nggak tahu.
Qalat at-tasiyah yang ke-9 yang terakhir, alla yamna'aha minal khuruj ilal masjid. Hendaknya jangan melarang wanita untuk keluar dari masjid, keluar ke masjid, menghadiri salat jamaah. Lima fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para budak-budak wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Wa hadza haqqun lil mar'ati ala waliha. Ini adalah hak seorang wanita atas walinya. Kazauji wal ab, seperti suami dan ayah. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Fala yahillu man'uha, maka enggak boleh dilarang, enggak boleh dihalangi. Demikian juga kepada hal-hal yang baik juga enggak semestinya istri itu dicegah. Mau ziarah ke tempat ayahnya atau mau silaturahim, selama di situ tidak ada fitnah, enggak boleh dicegah. Selama itu kebaikan. Illa idza khusyiatil fitnanaini, kecuali jika memang dikhawatirkan ada fitnah. Jangan-jangan wanita itu gemar ke masjid, karena di masjid ada seseorang, akhirnya istrinya senang dengan orang tadi. Nah, itu boleh dilarang. Tapi kalau nggak ada fitnah, nggak ada keburukan, nggak boleh wanita itu dihalangi dari kebaikan. Ini termasuk haknya. Dan di sana masih ada banyak sekali hak-hak suami atas istri maupun hak istri atas suami. Semuanya insya Allah bisa dilihat dari adillah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ini hanya isyarat sebagiannya saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nama siapa kamu, Mai? Nama